Jadi dengan alasan dia membenci wanita, dia akhirnya menjebak para wanita dan mengencaninya di dalam hotel, kemudian dia membunuhnya. Apalagi kalau misalkan kenalan kalian ngajak ketemuannya di hotel. Jangan. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan juga banyak uang ya. Dan pastinya selalu di jalan Allah Azza wa Jalla. Amin. Oke guys, dalam video kali ini aku akan membahas tentang seorang pria yang benar-benar membenci kepada wanita guys. Tapi benci dalam artian ini bukan berarti dia itu gay ya. Mungkin kalau dalam sudut pandang psikologi dia ini mempunyai trauma guys, sehingga membuat kejiwaannya agak sedikit terganggu. Ya mungkin bisa jadi karena dia di masa lalunya itu sering disakiti sama perempuan ketika berhubungan, atau karena dihina, atau bisa jadi ada pihak superior seperti ibu kandungnya yang membuat si mental atau psikologinya ini jadi down guys, sehingga dia ini menjadi ya sedikit begitulah. Dan bagaimana kisahnya? Inilah Rian, sang pembunuh berantai dari Bogor bersama Markas. Mari kita bahas. Jadi Rian ini adalah seorang pria yang berasal dari Bogor, dan pada tahun ini 2021 dia berusia 21 tahun guys. Jadi dia ini sejak kecil sudah menjadi seorang anak yatim, dan kemudian dia diasuh oleh orang tuanya ya, ibu kandungnya bersama kakak laki-lakinya guys. Jadi ketika si Rian ini masih anak-anak atau lagi masih kecil gitu ya, dia ini mengaku kalau dia itu sering mendapatkan kekerasan guys. Ya mungkin kalau misalkan kita lihat contoh, kan suka ada orang tua yang terlalu keras mendidik anaknya. Mungkin bisa jadi itu juga terjadi kepada si Rian, atau mungkin dia ketika masa kecil mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari teman-teman perempuannya, atau mendapatkan hinaan atau dan yang lain sebagainya, sehingga dia menjadi seseorang yang kejam dan tega membunuh para wanita yang baru dikenalnya. Jadi awalnya si Rian ini mencari wanita-wanita di media sosial Facebook guys. Tapi dia mencari wanitanya itu yang bisa di booking gitu. Ya mungkin biar mudah gitu ketika dia diajak untuk keluar berkencan bersama si Rian guys. Tapi kenapa harus yang open BO ya? Apa mungkin biar bisa mudah gitu dieksekusinya di penginapan? Atau mungkin dia pernah mengalami hal buruk guys ketika sama pacarnya. Jadi mungkin ketika dia pacaran, si pacarnya itu diajak ke penginapan nolak gitu, nggak mau. Tapi ketika sudah putus, si mantannya itu malah pergi ke penginapan dengan si pacar barunya itu guys, sehingga si Rian ini sakit hati. Atau mungkin bagaimana ya? Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya. Jadi guys, ketika si Rian ditangkap polisi dan dia diinterogasi, ketika dia sudah membunuh korban yang bernama Elia Lisnawati, ternyata dia itu bukan korban pertamanya si Rian guys. Karena korban pertamanya si Rian itu adalah seorang wanita yang bernama Diska Putri. Jadi awalnya si Rian ini kenalan sama Diska itu dari Facebook guys. Ya berlanjutlah chatting-chattingan gitu. Dengan rayuan si Rian ya akhirnya si Diska itu mau guys, karena dia diiming-imingi dengan harga untuk kencannya satu kali itu 1 juta. Dan setelah itu ya dilah mereka, dan akhirnya mereka berencana ketemuan di sebuah penginapan di puncak Bogor guys. Dan setelah deal akhirnya mereka ketemuan pada tanggal 20 Februari 2021 di penginapan di puncak Bogor guys. Dan hari itu adalah hari yang terburuk bagi perempuan yang bernama Diska Putri guys, karena itu adalah hari ketika dia dibunuh oleh Rian guys. Jadi alasan kenapa dia membunuh pada hari itu, katanya hari itu mereka cekcok guys, jadi adu mulut lah. Dan akhirnya si Rian emosi kemudian membunuhnya. Tapi memang kurang jelas sih kronologisnya bagaimana, atau mungkin bisa jadi mereka benar-benar cekcok karena si Rian tidak mau membayar Diska guys. Atau mungkin cekcok karena hal lain. Tapi gimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya. Tapi memang awalnya pada hari itu katanya si Rian itu nggak ada niatan buat kebunuh si Diska guys. Tapi karena si Rian terlanjur emosi, akhirnya dia mencekik si Diska sampai tewas guys. Nah, dan setelah si Diska ini tewas, si Rian ini panik guys. Dia kebingungan mau buang mayatnya itu kemana. Dan akhirnya dia keluar hotel dan pergi ke rumah temennya untuk meminjam tas keril punya temennya guys. Jadi tas yang cukup besar, ukuran 60 literan lah.
Nah setelah minjem tas akhirnya dia balik lagi tuh ke hotel dan masukin jasadnya si Dista itu ke dalam trash bag, baru dimasukin ke dalam tas. Nah setelah dimasukin ke dalam tas dia baru buru-buru langsung check out dari hotel itu guys. Tapi anehnya ya si pihak staff hotel itu nggak curiga gitu, aneh padahal di dalam tas itu isinya mayat. Nah setelah itu akhirnya dia keluar ya membawa motornya dengan menggendong jasadnya si Diska itu. Dia mencari-cari tempat untuk membuang jasadnya dan akhirnya dia membuang jasadnya di suatu tempat guys. Namun setelah 5 hari pada tanggal 25 Februari 2021 mayatnya si Diska ini ketemu guys di depan toko material Jalan Cilebut, Kota Bogor guys. Jadi para warga itu kaget guys, mereka menemukan mayat di dalam kantong plastik. Dan tidak hanya itu, mereka juga menemukan kartu identitas milik si jasad itu guys. Dan diketahuilah namanya adalah Diska Putri. Tapi parahnya ya guys, sebelum jasadnya dibuang, si Rian ini udah merampas harta miliknya si Diska guys, seperti HP, perhiasan. Jadi diambil tuh sama si Rian dan kemudian dijual lah sama si Rian guys. Gak tau, malu banget ya kan? Nah, pada pembunuhan yang kedua, kronologis atau caranya itu dilakukan dengan cara yang sama guys. Berkenalan di Facebook, lalu deal-dealan dengan harga 1 juta dan ketemuan juga di hotel yang sama. Nah, dan korban yang kedua ini namanya adalah Elia Lisnawati guys. Tapi pembunuhan yang kedua ini sudah beda lagi ceritanya guys, karena bukan tanpa sengaja atau gak ada niatan. Justru ini ada diniatin guys, karena mungkin dia itu ketagihan ya. Setelah enak-enak dia ngambil barangnya lalu dijual, akhirnya dia punya uang gitu. Aduh emang ini parah banget ya, jiwa-jiwa begalnya ini ada gitu. Diawali dengan 1 kali pembunuhan, akhirnya ketagihan dan melakukan lagi. Wah ini parah banget guys. Ya dan akhirnya mereka ketemuan di penginapan yang sama ya di Bogor dan melakukan enak-enak ya, melakukan begitulah ya, ngertilah kalian juga. Dan setelah semuanya beres, setelah dia merasa puas dengan hasratnya, dia itu tidak mau bayar guys. Dia malah mencekiknya lagi guys dan merampas harta milik si Elia guys. Dan yang tidak habis pikir dan yang lebih parahnya lagi, si Rian ini ngaku kalau misalkan di pembunuhan yang kedua ini dia itu menikmatinya guys. Waduh, psikopat ini, orang asli psikopat ini. Dan sama seperti sebelumnya ya guys, jadi sebelum dimasukkan ke dalam kantong, si Rian ini mengambil dulu harta benda milik si korban guys, seperti handphone dan yang lainnya lah yang berharga yang bisa dijual gitu. Dan setelah itu dimasukkan ke dalam kantong dan keluar dari hotel dan mencari tempat untuk membuang jasadnya. Dan dia membuang jasadnya itu di sisi jalan desa Pasir Angin, Kabupaten Bogor guys. Jadi sebelum jasadnya si Elia ini diidentifikasi, polisi sudah terlebih dahulu mengidentifikasi jasadnya si Diska guys. Jadi polisi melakukan penyelidikan dan akhirnya berdasarkan saksi dan juga bukti-bukti, semua itu mengarah sama si Rian. Dan akhirnya setelah si Rian diketahui, akhirnya jasad si Elia juga teridentifikasi bahwa dia dibunuh sama si Rian juga guys. Dan setelah itu akhirnya Rian ditangkap ya di tempat persembunyiannya, yaitu di Depok guys. Dan setelah itu Rian dijatuhi hukuman berlapis guys, dengan hukuman maksimal hukuman mati. Dan sebetulnya guys ketika diperiksa ya, Rian juga ternyata positif mengkonsumsi narkoba. Dan ada kemungkinan ya dari cara dia membunuh, ada kemungkinan si Rian ini juga akan membunuh korban selanjutnya guys, kalau misalkan si Rian ini tidak ditangkap guys. Dan polisi juga akan mengecek kejiwaannya si Rian, karena kalau misalkan dilihat secara psikologis kayaknya gimana gitu ya, karena dia mengaku dia melakukannya dengan secara sadar guys. Tapi untungnya si Rian keburu ditangkap ya guys, karena kalau tidak tertangkap, aduh bisa jadi korban selanjutnya itu kalian sendiri ya guys. Makanya kalian kalau misalkan ketemuan atau kenalan sama cowok dari Facebook atau dari Instagram atau yang lainnya, harus hati-hati ya. Apalagi kalau misalkan kenalan kalian ngajak ketemuannya di hotel, jangan, pokoknya jangan, oke? Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa klik like dan juga subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan semoga terhibur. Bye-bye.